saya Suryadi. Saya ingin memberitahukan tujuan saya di sini ingin menyampaikan terkait tentang terapi aktivitas kelompok pada pukul 9.00. Apakah Ibu bersedia? Oke, baik, kalau Ibu bersedia, mari saya antarkan ke ruangan terapi aktivitas. Assalamualaikum Ibu. Pagi Ibu. Perkenalkan Ibu, nama saya Umrah. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Saya Irmawati Bapak, bisa dipanggil Irma. Tujuan saya ke sini Ibu, saya ingin memberitahukan bahwa pada hari ini kita akan melakukan terapi aktivitas kelompok pada jam 9. Apakah Ibu bersedia? Siap. Baiklah, mari kita Ibu ke ruangan terapi. Mari Bu. Ini sih, mana spesifik? Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Perawat Yuliana. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Adina Kausum, panggil Dinda. Oh, Dinda. Baik Dinda, tujuan saya ke sini Ibu ingin memberitahukan kepada Ibu Dinda bahwa kita akan melakukan terapi aktivitas kelompok pada jam 9.00. Apakah Ibu bersedia? Iya. Oke Bu, kalau begitu mari saya antar ke ruangannya Bu. Silahkan. Isi, Iya. apakah ruangannya sudah siap? Ya, sudah siap. Silakan masuk. Selamat pagi ibu-ibu dan teman-teman semua. Pagi. Baiklah, hari ini kita akan melakukan terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi kekerasan dan perilaku kekerasan pada pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya ibu-ibu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Nuranisa Amiruddin B, dipanggil Perawat Nusa. Saya di sini sebagai leader untuk memimpin jalannya kegiatan TAK nantinya. Next. Perkenalkan, saya Fatmawati. Di sini saya sebagai CEO leader. Perkenalkan, nama saya Umrah Histiawati. Senangnya dipanggil Umrah. Saya sebagai fasilitator pertama yang akan membantu pasien. Perkenalkan, nama saya Suryadi. Saya sebagai fasilitator kedua. Perkenalkan, saya Yuliana, bisa dipanggil Yuli. Tugas saya di sini sebagai observer. Terima kasih kepada teman-teman sudah memperkenalkan dirinya. Untuk itu saya persilakan duduk di tempatnya masing-masing. Baiklah ibu-ibu, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi perilaku kekerasan, di mana ada 2 sesi yang akan kami lakukan. Yang pertama sesi pertama yaitu mengenal perilaku kekerasan yang biasa dilakukan. Yang kedua, mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan fisik. Untuk sesi pertama, ibu-ibu, sesi pertama itu ada tujuannya. Yang pertama, ibu mampu menyebutkan penyebab simulasi penyebab kemarahan. Yang kedua, ibu mampu menyebutkan apa yang ibu rasakan ketika marah. Kemudian yang ketiga, ibu mampu menyebutkan perilaku yang dilakukan ketika marah. Dan yang keempat, ibu mampu menyebutkan apa akibat dari perilaku ketika ibu marah. Adapun setting tempat yang kami sediakan yaitu seperti ini, ruangan yang aman dan nyaman, tenang, aman dan nyaman, dan tentunya terapis kami ini sebagai perawat dan pasien atau klien yakni ibu-ibu sekalian, seperti yang kita lihat yaitu kita duduk bersama dan bentuk mengikat. Adapun alat yang akan kami gunakan ada bola, ada stiker, mana stikernya? Ini ada stiker, kemudian ada spidol dan ada tertulis. Ya, untuk aturan mainnya ibu-ibu sekalian akan dijelaskan oleh CEO leader. Ya, saya persilakan kepada
Baik, untuk aturan mainnya yang pertama itu, jika ibu ingin keluar dari ruangan, dipersilakan untuk mengangkat tangannya atau bisa meminta izin kepada fasilitator. Terus yang kedua, waktu pelaksanaan kegiatan ini kurang lebih 30 menit. Terus yang terakhir, ibu-ibu harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hari ini dimulai dari awal sampai akhir kegiatan. Baik, saya kembali kepada Ibu. Ya, terima kasih. Baiklah ibu-ibu, karena kan tadi belum tahu siapa nama ibu, jadi saya persilakan untuk memperkenalkan namanya. Dimulai dari siapa nama lengkapnya, nama panggilannya siapa, asalnya dari mana, dan hobinya apa. Aturan mainnya itu, ibu-ibu, di sini saya akan menyalakan musik. Ketika musiknya berjalan menyala, maka beriringan bolanya juga dioper secara beriringan. Bolanya dioper ya. Bagaimana? Paham? Paham. Perkenalkan namanya, biasanya dipanggil apa, asalnya dari mana, dan hobinya apa. Perkenalkan, nama saya Umrah Hestiawati, sedangnya dipanggil Umrah. Alamat saya Campalagian, hobi saya membaca. Ya. Kita lanjut ya. Ya, silakan. Ibu sebutkan nama ibu, nama panggilan ibu, alamat dan hobi ibu. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Sardu, bisa dipanggil Putri, alamat Pasanggarahan, hobi tidur. Perkenalkan nama ibu dan nama panggilan, alamat ibu dan hobinya ibu apa? Baik, perkenalkan nama saya Adinda Mukasum, biasa dipanggil Dinda. Alamat Majunit, hobi nonton drama. Ya, lanjut. Ibu silakan berdiri, perkenalkan namanya, nama panggilannya, kemudian asalnya dari mana, dan kemudian yang terakhir itu hobinya apa. Silakan ibu. Perkenalkan nama saya Elmawati Puspa, biasa dipanggil Mbak M. Alamat Parabaya, hobi menggame. Karena tadi sudah memperkenalkan diri, jadi untuk kegiatan selanjutnya kita akan mendiskusikan apa penyebab dari ibu marah, apa yang ibu rasakan pada saat marah, apa yang ibu lakukan pada saat marah, dan apa akibat pada saat akibat dari perilaku yang ibu lakukan. Jadi untuk cara mainnya seperti tadi, musik akan dinyalakan, kemudian bola ini ketika musik menyala, maka bola juga akan dioper secara bergiliran. Bagaimana, paham? Paham. Yang membuat saya itu marah karena saya diselingkuhi. Kemudian apa yang Bapak rasakan pada saat marah? Yang saya rasakan itu kecewa dan ingin membunuh pacar saya. Kemudian apa yang Bapak lakukan ketika Karena saya tidak ingin
menghindar tembok, mengunci tembok. Jadi akibat yang ditimbulkan dari perilaku ini Pak. Akibatnya itu ya tangan saya terluka. Oh iya, terima kasih. Ya, lanjut. Masih. Aslinya ibu pernah marah. Apa yang menyebabkan ibu bisa marah? Suami saya sudah tidak menafkahi saya. Saat ibu marah, apa yang ibu rasakan pada saat itu? Kesal, keringat dingin, iritan memar. Apa yang dilakukan ibu saat marah? Membanting pintu, mengganti barang. Apa akibat dari perilaku yang ibu lakukan? Pintu rusak dan barangnya rusak. Ya. Bisakah Anda menjelaskan apa yang membuat ibu itu marah? Karena kakakku ambil HP pada saat main game. Kalau ibu marah biasanya itu tandanya seperti apa? Main game kan? Menjengkel. Terus apa yang biasa dilakukan pada saat marah? Apakah memukul atau bagaimana? Membanting. Terus akibat yang ditimbul, akibat perilaku yang dilakukan ibu itu apa akibatnya? Membanting pintu. Merusak. Iya. Oh, merusak. Baik ibu, apa yang menyebabkan ibu bisa marah? Dibandingkan yang saya rasakan, Apa yang ibu rasakan saat marah? rasa kesal, muka merah, tangan gemetar, karena ini memukul sesuatu di depan saya. Apa akibat dari perilaku yang ibu lakukan pada saat itu? Seseorang yang saya pukul merasa kesakitan. Ibu-ibu dan teman-teman sekalian, karena sesi pertama sudah selesai, seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa akan ada 2 sesi. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi kedua, yaitu mencegah perilaku kekerasan secara fisik. Di mana adapun tujuan dari sesi kedua ini, yang pertama pasien atau ibu bisa menjelaskan kegiatan fisik yang biasa dilakukan. Kemudian yang kedua, ibu dapat menjelaskan kegiatan fisik yang dapat mencegah perilaku kekerasan. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu dapat mempraktikkan dua cara untuk mencegah perilaku kekerasan. Kemudian untuk setting tempatnya seperti tadi, yaitu ruangan yang tenang dan nyaman dan aman. Kemudian untuk posisinya seperti ini, bentuk meningkat. Adapun alat yang kami gunakan yaitu ada spidol, ada papan tulis, ada bantal, ya itu saja. Kemudian untuk aturan mainnya akan dijelaskan kembali oleh si Olida. Ya, saya persilakan. Yang pertama itu, jika ibu ingin keluar dari ruangan, silakan untuk angkat tangan atau bisa meminta izin kepada fasilitator. Terus yang kedua, untuk waktu pelaksanaan kegiatan hari ini di sesi kedua kurang lebih 30 menit. Dan yang terakhir, ibu-ibu harus mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan hari ini, mulai dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada ibu. Ya baiklah, sudah paham aturan mainnya, ibu-ibu? Ya baiklah. Untuk kegiatan selanjutnya, ibu-ibu, saya ingin mengevaluasi apa tadi yang sudah kita lakukan di sesi pertama. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Adinda. Apa yang ibu lakukan pada saat pertama? Memukul, membanting, kesal. Itu saja. Kemudian akibat dari perilaku itu apa? Seseorang yang saya lampiaskan dari emosi saya ke rasa kesakitan.
jam tangan sama sedih. Kemudian jika ibu marah, apa yang ibu lakukan? Biasanya membantu. Dari perilaku membanting pintu, apa akibat dari perilaku tersebut? Rusak. Merusak. Tidak mencederai orang? Tidak. Iya. Ya baiklah, karena ibu-ibu sudah menjawab dari pertanyaan saya tadi, selanjutnya ibu-ibu harus menjelaskan kebiasaan ibu sehari-hari di rumah, yaitu kebiasaan fisik, yang secara fisik ya, misalnya berolahraga, berenang, dan lain sebagainya. Kita mulai dari Ibu Adinda saja. Kebiasaan yang saya lakukan di rumah biasanya mencuci, Ya, mengepel, menyapu. ya. Kebiasaan saya di rumah membersihkan, cuci piring, dan menyapu halaman. Kebiasaan saya di rumah itu bersih-bersih, cuci piring, main game, tidur. Ya, baiklah, selesai. Untuk selanjutnya saya ingin menanyakan perilaku yang ibu lakukan untuk mencegah perilaku kekerasan. Misalnya tadi Ibu Adinda tadi itu membanting pintu dan memukul orang sehingga orang tersebut terluka dan pintunya juga rusak. Jadi perilaku positif yang kira-kira bisa ibu lakukan untuk tidak mencederai orang ataupun merusak benda. Apa ya? Misalnya pada saat memukul, ibu menggunakan bantal. Intinya hal-hal yang positif untuk Ya, menggenggam erat bantal, menggigit bantal. Jadi hal apa yang ibu lakukan agar perilaku kekerasan ibu itu berubah jadi positif, maksudnya dari membanting pintu menjadi tidak membanting pintu. Hal yang positif, kegiatan yang positif. Kalau misalnya ibu marah, ibu melakukan apa? Menyendiri. Atau lebih mengontrol emosi ya? Iya. Ilmu mengatakan bahwa pada saat ibu ilmu marah juga membanting barang atau membanting benda sehingga bendanya itu rusak. Jadi perilaku yang ibu lakukan untuk mencegah perilaku kekerasan tersebut apa ya? Kegiatan fisiknya? Merenung juga, dan lebih bisa mengontrol emosi. Terima kasih. Kemudian untuk kegiatan terakhir yang akan kita lakukan yaitu ada 2 cara teknik mencegah perilaku kekerasan. Misalnya pada saat kita marah, kan di situ pada saat kita marah itu emosinya sangat kayak meluap-luap, kayak air yang mendidih begitu. Jadi hal yang bisa kita lakukan ada 2 cara. Yang pertama melakukan teknik napas dalam yang akan diperagakan oleh si Oliver. Teknik napas dalam yang pertama tarik napas, kemudian ditahan hingga 3 detik. Setelah itu dihembuskan dan diulang 5-10 kali hingga emosi mereda. Ya, bagaimana ibu paham? Paham. Pahamnya? Ya, saya ulangi. Teknik napas dalam itu dimana kita menarik napas, tarik napas lewat hidung, tahan selama 3 detik atau hitung dalam hati 1, 2, 3, kemudian hembuskan lewat mulut. Itu diulang sebanyak 5-10 kali atau hingga emosinya mereda. Kemudian teknik yang kedua untuk mencegah perilaku kekerasan yaitu memukul bantal. Gimana? Begini ya, kalau misalnya ibu-ibu itu emosi, jangan memukul pintu atau orang karena bahaya. Kalau memukul pintu bisa mencederai tangannya, bisa terkena luka. Caranya itu bisa mengambil bantal atau ke kasur, intinya yang empuk-empuk, yang dipukul jadinya. Nah, bagaimana? Sudah paham? Ya, sudah paham. Jadi kita melakukan
dari teknik napas dalam. Ya. Ibu praktekkan cara ambil tarik napas dalam. Di sana keluar. Gitu. Ya, lakukan saja. Satu kali. Ya. Selanjutnya teknik yang kedua yaitu memukul bantal pada saat emosi. Ya, bayangkan bagaimana kalau ibu marah, lampiaskan ke bantalnya. Ya, bisa dipukul dia sembarang yang penting tidak melukai dirinya. Ya. Selanjutnya Ibu Putri. Ya, Ibu Putri. Tadi sudah tahu kan ada 2 cara untuk mencegah perilaku kekerasan. Untuk mencegah perilaku kekerasan, yaitu yang pertama teknik napas dalam. Coba ibu praktekkan. Ya, tahan selama 3 detik. Berhembuskan. Ya, selanjutnya cara yang kedua yaitu memukul bantal pada saat ibu emosi. Ya, selanjutnya ibu Irma. Ya, ibu Irma, kan tadi saya sudah mendemonstrasikan atau mempraktekkan 2 kegiatan fisik yang dapat mencegah perilaku kekerasan. Coba ibu praktekkan atau demonstrasikan cara yang pertama, yaitu teknik ambil napas dalam. Tahan selama 3 detik, terus itu dihembuskan lewat mulut. Ini ibu dilakukan berapa kali? 3 kali. 5 sampai 10 kali. Ya, baiklah. Untuk cara yang kedua, ibu apa tadi? Cara yang kedua untuk mencegah perilaku kekerasan? Memukul bantal. Ya, tekniknya bagaimana? Karena kegiatan kita sudah selesai, yaitu sesi pertama dan sesi kedua. Jadi, bagaimana perasaan ibu setelah mengikuti kegiatan ini, sesi pertama dan sesi kedua? Ya, mulai dari Ibu Dinda, terasa lebih baik. Ya, puas. Ya. Kemudian Ibu Putri, bagaimana perasaannya setelah mengikuti kedua sesi ini? Ya, perasaan saya sudah lega. Tidak seperti kemarin. Kemudian Ibu Elma, bagaimana perasaannya? Merasa lega dan puas. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah karena ibu sudah merasakan efek positif dari kedua sesi ini. Kemudian saya persilakan kepada observer untuk memaparkan hasil observasi. Pada leader sudah memberikan saya kesempatan. Jadi tugas saya di sini itu menyampaikan hasil observasi pada kegiatan kita, yaitu yang pertama sesi yang pertama itu adalah stimulus persepsi perilaku kekerasan, di mana hasilnya itu untuk pasien Adinda Kalsum itu sudah mampu menyebut penyebab dari marahnya, sudah mampu menyebut tanda dan gejala dari marahnya. Kemudian Dinda juga sudah mampu mengungkapkan perilaku kekerasan yang bisa dilakukan pada saat marah, terus juga bisa mengungkapkan atau mampu menyebut akibat dari marahnya. Untuk pasien yang kedua itu Ibu Elmawati Puspa, itu sudah mampu juga menyebut penyebab dari marahnya, sudah mampu juga menyebut tanda dan gejala marahnya, terus kemudian perilaku kekerasannya juga sudah mampu menyebut apa saja perilakunya, terus akibatnya juga sudah mampu menyebut. Kemudian pasien yang ketiga itu Putri Salju, yang dimana mampu menyebut penyebab dari marahnya,
mampu menyebut tanda dan gejala dari marahnya, mampu menyebut perilaku kekerasan apa saja yang dilakukan ketika marah, terus mampu juga menyebut akibat dari marahnya. Hasil observasi yang kedua yaitu mencegah perilaku kekerasan secara fisik. Yang pertama itu Adinda Mutarsum memperhatikan cara pertama itu mengambil nafas dalam. Pasien Dinda sudah mampu melakukan tahap pertama. Untuk tahap kedua yaitu melampiaskan marahnya kepada bantal. Contohnya dengan memukul atau melilit bantal tersebut. Pasien Dinda juga mampu melakukannya. Terus untuk yang kedua, pasien Ermawati mampu mengambil nafas dalam sebanyak 5-10 kali. Kemudian untuk pelatih yang kedua itu juga mampu melampiaskan marahnya dengan cara memukulnya. Terus untuk Putri Salju mampu memperhatikan nafas dalam sebanyak 3 kali. Kemudian pelatih yang kedua itu melampiaskan marahnya ke bantal dengan melilit. Saya ingin menyampaikan evaluasi pada kegiatan kita hari ini, yang dimana sesi pertama dan sesi kedua itu semuanya berjalan lancar dan semuanya berperan aktif, dan pasien juga mampu mendemonstrasikan apa-apa saja yang disampaikan kepada leader. Dapat mampu menjawab pertanyaan dan memperhatikan kegiatan ini berlangsung. Terima kasih kesempatan ini diberikan. Baiklah, luar biasa kegiatan kita pada hari ini. Beri aplaus untuk